3 Juni 2025, balik kembali dengan saya untuk pembahasan XAUUSD. Ada yang menarik atau tidak teman-teman? Jawabannya ada sekali. Kenapa saya bilang ada sekali? Karena saat ini dia membentuk pembentukan yang menurut saya paling menarik. Ya, dan yang memang saya tunggu-tunggu banget lah kalau misal saya bisa bilang. Jadi seperti biasa saya bilang ini sideways-nya. Dan ketika kemarin dia tidak berhasil breakout, maka pembentukannya adalah low high, lower low, lower high. Namun yang terjadi sekarang adalah dia berhasil hajar tinggi sekali di sini. Ini penguatannya sangat amat signifikan. Ya, jadi dia lowest-nya di 3289 ya. Dan dia sampai paling tingginya itu di 3382. Anggap aja dia 3389 kayak besoknya. Ini kan 3390-an. 3389 jadi 1000-an pips dia mengalami peningkatan tersebut. Nah, ini yang tadi saya bilang ini sangat menarik. Kenapa? Karena dia mematahkan struktur untuk penurunan dan possible banget untuk melanjutkan lagi penguatannya. Dan kita ingat teman-teman, bulan ini awal bulan, JOLTS job opening which is nanti malam akan rilis beritanya. Lalu ISM Services PMI which is tomorrow, tapi mohon maaf banget ini saya nggak bisa menemani karena ini Garuda Calling. Tanggal 5 kita Garuda Calling. Ini 4 Juni besok. Lalu non-farm payrolls dan unemployment rate tanggal 6 Juni itu which is di hari Jumat. Kalau teman-teman perhatikan sekarang bahwa bullish atau buyer momentumnya sangat amat signifikan. Jadi menurut saya the best choice yang bisa kita lakukan adalah looking for buy. That's the only best choice yang bisa kita lakukan. Kita mencari buy posisi untuk kedepannya. Kenapa? Karena harapan kita adalah dia akan makan terus sampai ke 3.400 di minggu ini. Itu harapan kita. Kapan kita tahu dia tidak akan makan sejauh itu? Ketika dia balik drop lagi ke 3280-an ini teman-teman. Karena berarti penguatannya yang terjadi di hari ini seimbang dengan penurunan yang terjadi di penguatan yang terjadi di kemarin seimbang dengan penurunan yang terjadi di hari ini. Tapi untuk sekarang kita bisa patok bahwa ini menjadi level buy seterusnya yang bisa kita jalankan. Now saya akan balik ke Oanda kita ke H4 kita ke naked chart. Nah, kalau misalnya kalian di sini naked chartnya ini menarik teman-teman. Kenapa? Karena bergeraknya bullish ya, teman-teman perhatikan di sini bergeraknya bullish. Beberapa supply level di sini supply-nya dimakan, dihajar. Tapi yang supply ini belum berhasil di breakout. Ini di 3380-an. Ya. Itu adalah supply yang sangat amat menarik dari pandangan saya. Kenapa? Ya karena memang dari semalam kalau misalnya teman-teman ingat, saya bilang bahwa saya itu menunggu di area 3380-an. Ya, walaupun dia bergerak tinggi banget sampai 3392, tapi at the end of the day dia tetap tertahan, dia tetap drop lebih dalam lagi. Yaitu dari 3382, 3384. So that's actually a good level yang akan saya patok sebagai area sell saya nanti waktu kita lihat di H1 ya. Tapi sell hanya ada itu ya teman-teman. Di sini sama nanti di atas ini. Itu di 3400-an, which is kalau dia udah break hajar 3380-an itu berarti akan bergerak menuju ke 3400. Kita balik ke H1 tempat kita akan melaksanakan trade yang kita jalankan. Di H1 ini saya akan hapus beberapa jadi teman-teman tidak pusing. Nah, nanti baru kita patok-patok lagi. Nah ini pembentukannya yang terjadi di hari ini. Anggap kita tarik untuk Fibonacci retracement from this one to this level. Sebenarnya saat ini dia ketahan dalam area Fibonacci yang menarik 3362. Kenapa saya bilang itu menarik? Karena sebenarnya 3362 itu adalah zona yang sama juga. Kalau teman-teman perhatikan dari highest-nya sebelah sini. Jadi apakah itu akan menjadi area buy saya? Betul teman-teman. 3362 akan menjadi area buy saya. Ya, 3362 ini akan menjadi area buy saya yang menurut saya menarik, tapi saya akan membesarkan kayak gini-gininya. Jadi 3363 sampai ke 3361. Selama apa? 3363 tidak di breakout dia satu, simple. Itu akan menjadi level saya untuk entry yang pertama. Buy high risk. Jadi saya ganti jadi biru 3363, 3361. Nah, di sini saya ganti. Nah, ini adalah area pertama untuk buy. Selama 3363 tidak di breakout dia satu. Jadi tunggu konfirmasinya selama dia mampu mempertahankannya. Next stop adalah 3354 which is ya this below level. Ya, di bawah sini. Ini adalah area lanjutan yang akan saya abuse seandainya nanti dia retest sejauh itu, yaitu 3354, 3352. Ya, 3354, 3352. Jadi ini adalah dua zona buy terdekat yang bisa kita manfaatkan, teman-teman. Sebenarnya. Ya, dua zona buy terdekat yang bisa kita manfaatkan.
Satu dari kiri sini teman-teman bisa perhatikan, this is actually the last supply. Dan kalau misalnya dia retest, ketahan, lalu dia nanti lanjut bullish, it's actually a good momentum kita untuk makan. Itu satu. Kedua adalah teman-teman bisa makan di 3354, 3352. So these two level adalah dua zona buy high risk-nya saya. Ya, sama-sama penjelasannya tidak berbeda selama bertahan di H1. Selama 3363 tidak breakout di H1 dan selama 3354 tidak di breakout di H1. Kenapa? Karena kalau dia makan di sini, dia makan di sini, next stop dia akan tutup gap di sini. Ya, gap yang terbentuk ketika siang kemarin. Jadi possible banget dia akan nutup gap di sini. Oke, itu pertama. Sekarang kita ngomongin area sell-nya. Nah, ini sell-nya hanya ini teman-teman sebenarnya. Ini adalah sell teratas atau sell tertingginya. Yang kalau misalnya teman-teman perhatikan dia bergerak tadi sesignifikan itu, naik ke 3392, 3390 ya. Maka zona sell keduanya adalah di bawahnya yang tadi saya bilang 3382, 3384 which is this one. Nah, di sini. Ini saya ambil dulu. Nah, saya pindahin. Ini berarti levelnya 3382, 3384. Sama, selama 3382 tidak di breakout dia 1 dan selama 3390 tidak di breakout dia 1. Kali ini dia drop signifikan banget. Ini kalian lihat dia turun sampai ke 3361. Jadi tinggal tunggu aja konfirmasinya dari closingan H1 ini. Which is kalau misalnya kita hitung dari jam sekarang waktu menunjukkan pukul 10.42, maka butuh 18 menit lagi untuk dia bisa closingan. Ya. Now saya akan turunkan ke M15. Di M15 sebenarnya this actually good level sih. Yang bawah ini juga sebenarnya bagus nih, karena base yang menarik. Jadi paling saya turunin lagi sedikit. Nah, 3347, 3345. Nah, jadi ada beberapa level yang cukup menarik yang bisa diperhatikan. M5 ada sell scalping di sini. Nih dia drop, retest nggak kuat, drop, retest nggak kuat, drop, baru dia retest lagi. So that's actually a good places kalau kita ngomongin area untuk sell scalping. Ya, so nanti dia makan di area ini bagus banget untuk entry scalping. Saya akan ambil pair-nya. Nah, this one 3378 sebenarnya nggak terlalu jauh ya sama 3382 itu, tapi nggak apa-apa. 3378 ganti warna jadi merah berarti sampai 3376. Nah, oke, selesai berarti teman-teman pembentukannya. Ini adalah gambaran yang saya perhatikan. Jadi kita nggak perlu ngeliat yang sampai bawah-bawah banget atau yang mana, karena tadi kita sudah ngeliat dari daily. Jadi saya ulangin 3 berarti ada 3 zona buy ya. 3 zona buy high risk semuanya, 3363, 3361 selama 3363 tidak di breakout dia 1, 3354, 3352 selama 3354 tidak di breakout dia 1, 3347, 3345 selama 3347 tidak di breakout dia 1. Semuanya adalah zona high risk. Kecuali nanti dia makan dalam level-level yang di bawah sini, itu baru saya anggap sebagai zona medium risk. Jadi tidak perlu ada konfirmasi. Selama dia masuk dalam zona bisa dieksekusi. Untuk sell-nya 3382, 3384 selama 3382 tidak di breakout dia 1 dan 3390, 3392 selama 3390 tidak di breakout di H1. Oke. Di sini teman-teman bisa perhatikan 76 dan 78 ini adalah zona scalping, which is kalau misalnya saya bilang scalping maka fokus utamanya adalah manfaatkan di lower time frame zone only. 5-10 pips scalpingan itu cukup, dikasih 30 pips lebih hitung sebagai bonusan, dan pastikan kalian fokus untuk mengonfirmasinya dalam lower time frame. Ini kalau saya ngeliat sebenarnya dia strong drop sih. Jadi kalau teman-teman mau sell continuation, monggo aja. Ya. Bagi teman-teman GrowCow, nothing to be worry about, karena saya pasti akan selalu share hasil mappingan ini di dalam grup. Bagi teman-teman publik, nanti kalian bisa tonton ulang kembali videonya ya di YouTube, karena saya pasti akan upload kembali video ini. Jadikan mapping ini sebatas sebagai referensi, sesuaikan lagi dengan trading plan yang kalian jalankan. Semoga membantu kalian dalam trade di hari ini.